Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jerusalem Kinder Prudenson Siregar, biasa dipanggil Jeru dari kelas 10D. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang masalah ekonomi. Nah, topik utama yang akan dibahas adalah tentang bagaimana mengatasi masalah ekonomi. Cara-cara untuk mengatasi masalah ekonomi adalah dengan menentukan pilihan yang tepat. Nah, kenapa sih kita harus menentukan pilihan yang tepat? Dengan menentukan pilihan yang tepat, kita itu bisa mengatasi kelangkaan. Kita harus menentukan pilihan yang tepat dan yang paling menguntungkan sesuai dengan kondisi yang ada. Karena tentunya sumber daya alam terbatas persediaannya, sedangkan kebutuhan manusia itu terus bertambah dan tidak terbatas. Salah satu contoh dari menentukan pilihan yang tepat, misalnya kita punya uang 10.000 sisa jajan hari ini. Kita mempunyai pilihan untuk menyimpannya untuk membeli makan atau jajan di kemudian hari, atau kita juga bisa menghabiskannya hari ini. Nah, pilihan yang paling tepatnya adalah kita bisa menyimpannya untuk kemudian hari. Nah, bagaimana sih cara-cara untuk kita bisa menentukan pilihan yang tepat? Yang pertama adalah memanfaatkan biaya peluang. Maksudnya adalah pilihan terbaik yang kita korbankan ketika memilih sesuatu. Contoh, ketika kita mempunyai uang 20.000, kita punya pilihan antara menghabiskannya untuk membeli makanan atau membeli buku. Nah, jika kita membeli buku tulis, maka biaya peluangnya adalah kesempatan kita untuk menikmati makanan tersebut. Artinya, jika kita membeli buku, kita mengorbankan kenikmatan kita saat memakan makanan tersebut. Kemudian yang kedua adalah menentukan skala prioritas. Nah, skala prioritas adalah daftar urutan kebutuhan dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Urutan skala prioritas itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama primer atau kebutuhan pokok. Contohnya sandang, pangan, papan, yang pemenuhannya tidak dapat ditunda. Kemudian sekunder atau kebutuhan sesudah kebutuhan primer. Dan yang terakhir, tersier atau kebutuhan mewah. Kemudian kita masuk ke dalam cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro. Caranya yang pertama adalah menentukan pilihan yang tepat dalam langkah mengatasi kelangkaan. Contohnya memilih faktor produksi tenaga kerja. Kemudian bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk kesatuan yang lebih besar. Contohnya kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Kemudian membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen, serta pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Setelah cara-cara mengatasi masalah pada ekonomi mikro, kita masuk ke dalam cara-cara mengatasi masalah dalam ekonomi makro. Perbedaannya adalah ekonomi mikro memiliki lingkup yang lebih kecil, sedangkan ekonomi makro memiliki lingkup yang lebih besar. Cara-caranya adalah kebijakan moneter atau kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka mempengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, menurunkan suku bunga. Atau juga kebijakan fiskal, kebijakan yang bertujuan mempengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya sektor perpajakan. Kemudian kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Contohnya, pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam sistem-sistem yang ada dalam ekonomi.
Nah, sistem ekonomi ini sebagai mengatasi masalah ekonomi yang ada. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Kemudian ada sistem ekonomi komando, di mana peran pemerintah sangat besar pada sistem ini. Kemudian sistem ekonomi pasar, di mana kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh pihak swasta. Dan yang terakhir, sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai masalah ekonomi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.